Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Larasati dengan NPM 2047 82 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Jadi dalam video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komputasi awan, di mana di sini saya akan melakukan lab untuk chapter 2 yaitu Managing Application Projects in a Multi-Tenant Cloud, yang artinya kita akan mengontrol eh, project aplikasi di dalam cloud multi-tenant. Nah, jadi selain itu di sini diharapkan untuk mengeluarkan output, yaitu kita harus bisa membuat dan menghapus sebuah project. Selain itu, kita juga membuat, menghapus, dan menambahkan seorang user ke dalam project dan juga men-setup kuota untuk projectnya. Nah, jadi untuk di terminalnya sendiri ini kita login sebagai student user. Ini mungkin karena belum nyala semua untuk ini ya. Dan di sini kita sudah masuk ke dalam terminal. Lalu di sini, nah, yang pertama-tama kita akan menggunakan perintah berikut untuk meresource semua kegiatan exercise ke dalam terminal yang sekarang. Jadi untuk perintah yang tadi itu adalah lab project review start. Nah, di sini kita akan menunggu setting up untuk lab pada workstation untuk semuanya sukses. Tapi ini yang kedua kenapa? Nah, selagi menunggu settingan lab untuk workstationnya ini kembali sukses, ini file karena untuk lab environment sendiri itu sebagian masih pemulai dan juga membangun. Nah, sini coba kita start kembali, isi file di bagian situ. Ini prosesnya memang agak lama. Nah, selain itu, di sini saya akan membahas sedikit mengenai lab pada chapter 2, yaitu Managing Application Project in a Multi-Tenant Cloud. Nah, yang pertama, di sini kita akan source atau mencari sumber dari file credentials, kemudian membuat project manufacture di dalam domain MyCorp. Nah, selain itu, kita juga membuat project is, itu apa ya? Adalah kan? Enggak, IAST, iya, EAST. Timur, right? Timur kok, enggak kok. Project is dan West sebagai children sebagai anak dari project manufacturing. Nah, yang kedua itu membuat user bersama dengan domain Minecraft, dan juga untuk primary projectnya itu adalah manufacturing dan passwordnya adalah Red Hat. Nah, untuk yang ketiga barulah kita akan mendaftarkan user sebagai member dan admin, eh, role admin di dalam project manufacture. Dan yang keempat yaitu sebagai user kita akan memverifikasi kuota yang ada di yang ada di kemudian mengatur RAM yang tersedia itu sampai 40.000 MIB dan number course-nya itu ke 10. Dan lalu untuk memverifikasi kuota yang
ada di WES, itu juga kita akan memberikan nomor untuk instance-nya ke 10 dan untuk number of course-nya itu di 16. Dan step yang kelima yaitu sebagai user, di sini dia akan membuat user yang kedua di dalam dashboard. Nah, lalu untuk settingan passwordnya itu tetap Red Hat dan untuk primary project-nya ke WES. Nah, kita akan memberikan user 2 ini role-nya sebagai admin di dalam project WES. Dan yang keenam atau yang terakhir, di sini sebagai user kedua, kita akan dia akan memodifikasi kuota project untuk project quest sehingga dia akan mengizinkan 5 instances. Nah, untuk evaluasinya di sini hmm, oh, ini hanya sekedar evaluasi untuk menilai kerjaan kita pada workstation, lalu mengecek apakah ada laporan kegagalan dan eh, kembali menjalankan script sampai berhasil. Nah, ini untuk perintah menampilkan nilai kita dan di sini ada finish. Jadi untuk finish sendiri perintah ini digunakan untuk mengcomplete exercise. Jadi ini tuh penting untuk meyakinkan bahwa resource dari exercise yang sebelumnya itu ter tidak kena impact dari exercise yang akan datang. Nah, mungkin hanya itu saja untuk penjelasan mengenai Lab Managing Application Projects in a Multi-Tenant Cloud. Nah, di sini kita lihat kembali untuk lab environment-nya. Bisa dipastikan bahwa semua yang ada di sini itu sudah aktif. Maka di sini coba kita ulang lagi perintahnya. Kalau di sini untuk creating domain MyCorp-nya, kalau nah, jadi di sini sudah untuk tampilan dari setup untuk lab di workstation itu berhasil sukses semua setelah mengkonfigurasi file-file sisa yang ada di project sebelumnya. Nah, di sini saya langsung saja untuk bagian yang pertama dari lab kedua yaitu Managing Application and Project in a Multi-Tenant Cloud. Itu di bagian pertama kita akan eh, men-source atau mencari sumber dari credential file, lalu membuat project manufacture di domain microbe. Selain itu membuat project is dan west sebagai children dari project manufacture. Sini kita langsung aja. Nah, setelahnya di sini kita akan membuat eh, project manufacture dengan perintah OpenStack project create. Create domain pro- Nah, di sini itu menandakan bahwa kita telah berhasil membuat project dengan domain microbe manufacturing. Nah, selanjutnya di perintah yang sebelumnya itu kita juga akan kita akan membuat eh, project
is, dan was sebagai children dari manufacturing project. Jadi di sini untuk membuat eh, project children atau anak-anak, project anaknya, ini parent, kemudian ini kurang satu sintaksnya. Nah, ini kita sudah membuat project children untuk is. Nah, yang selanjutnya di sini juga kita akan membuat untuk project West, Children West. Nah, di sini kita sudah selesai, saya sudah selesai untuk membuat project manufacturing di dalam MyCorp domain, kemudian membuat project is dan West sebagai children dari project manufacturing. Nah, yang kedua yaitu membuat user bersama dengan domain MyCorp dengan eh, primary projectnya itu manufacturing dan passwordnya yaitu Red Hat. Nah, di sini kita akan membuat user dengan Red Hat sebagai password di dalam domain. Jadi untuk perintahnya itu OpenStack user create project domain. Nah, Red Hat. Nah, di sini kita membuat user dengan passwordnya itu Red Hat. Nah, di sini untuk name-nya user dan selanjutnya di sini kita akan pada step yang ketiga yaitu mendaftarkan user sebagai member dan admin di dalam manufacturing. Jadi di sini nih dalam project manufacturing ada dua role. Yang pertama itu ada admin dan yang selanjutnya itu ada member. Jadi untuk mendaftarkannya perintahnya sebelum itu di sini untuk role member itu akan digunakan untuk user yang ada di manufacturing project. Nah, jadi untuk perintahnya itu op eh, OpenStack role add kemudian user domain of user.
Nah, jadi di sini kita telah membuat user, di sini ada sedikit kesalahan typo dan untuk user. Nah, jadi di sini kita telah mendaftarkan user sebagai eh membernya itu sebagai role-nya itu sebagai member untuk manufacturing project atau project manufaktur. Nah, di sini kita juga akan mendaftarkan role admin untuk user yang ada di project manufaktur. Nah, kurang lebih di sini perintahnya hampir sama. Jadi untuk yang terakhir kita ubah saja role-nya sebagai admin. Nah, ini sudah selesai ya untuk mendaftarkan user yang ada di project manufaktur sebagai member dan juga sebagai admin. Nah, di nomor 4 sebagai user kita akan memverifikasi kuota yang ada di S, kemudian juga menghitung RAM yang tersedia dan juga number course-nya itu di sini adalah 10, ini bisa dilihat, dan memverifikasi kuota yang ada di West dan juga eh, untuk instance number-nya itu di set ke 10 dan juga untuk number of course-nya di set ke 16. Itu untuk nomor 4. Sini kita akan memverifikasi kuota yang ada di setiap project anak, East dan West. Nah, yang pertama ini kita harus berada di sumber file kredensial terlebih dahulu. Jadi, sini source. User. Nah, sini kita udah pindah untuk source-nya. Dan yang selanjutnya kita akan menggunakan perintah OpenStack kuota show, yaitu untuk menunjukkan list kuota yang ada yang digunakan untuk project is. Ini perintahnya OpenStack OpenStack quote show untuk menampilkan list kuota yang ada di project is untuk project is. Nah, ini untuk tampilannya. Nih ada project name yaitu manufacturing dan di sini untuk networknya di 100. Kemudian mana sih? Ini untuk backup gigabyte-nya sekitar 1 GB. Ini RAM-nya di sekitar 51.200. Nah, nah selanjutnya, hmm, nah ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan memodifikasi kuota untuk Project S yang disebutkan sebelumnya bahwa untuk course-nya sendiri itu di set ke 10 dan untuk RAM yang tersedia itu di angka 40.000. Tuh. Jadi untuk perintahnya sendiri adalah OpenStack quote set dengan opsi. Ini di sini kita harus memilih opsi yang harus yang ingin kita modifikasi. Jadi yang sebelumnya di sini kita akan memodifikasi eh, RAM dan juga course. Di sini kita modifikasi untuk course-nya itu 10.
inti core-nya, dan RAM-nya di 40.000. Kemudian untuk Project Ace. Nah, setelah itu kita lakukan lagi perintah yang sama untuk menunjukkan list kuota yang ada di Project West. Eh, Nah, ini untuk di Project West sendiri itu untuk settingannya adalah core, RAM, dan instance. Core-nya sendiri dah eh sebelum. Nah, di sini kita akan menampilkan list dari kuota yang tersedia untuk Project Waste. Itu perintahnya adalah seperti ini, dan min c ram min c instant. Nah, bisa dilihat untuk file dan value dari Project West sendiri itu core-nya di 20, instance-nya di 10, dan untuk RAM-nya di 21.200. Nah, di sini juga kita akan melakukan modifikasi kuota untuk Project West, yaitu untuk core-nya sendiri kita set menjadi 16, dan untuk instance-nya itu ke 10. Meskipun di sini juga sudah kembali sudah disetting menjadi 10. Ini untuk perintahnya. Itu Wednesday. Nah, ini coba kita tampilkan lagi. Nah, di sini udah berubah ya untuk modifikasinya berhasil. Nah, di step keempat tadi itu kan kita memverifikasi kuota yang ada di Project Ace dan West dan memodifikasinya. Selanjutnya di step yang kelima sebagai seorang pengguna, yaitu dia akan membuat user yang kedua di dalam dashboard. Jadi untuk setting passwordnya itu tetap Red Hat dan untuk primary projectnya ke West. Dan kita akan memberikan role admin untuk user 2 di Project West. Ini ada catatan, kita akan menggunakan dashboard yang ditampilkan dengan mengikuti stepnya. Nah, di sini karena kita menggunakan dashboard, kita keluar dari terminal, kemudian kita masuk ke web browser Firefox. Firefox. Di sini kita close saja terlebih dahulu. Kita new tab. Kemudian untuk webnya itu example.com.
Nah, ini untuk tampilan dari dashboard Red Hat sendiri. Jadi untuk passwordnya, untuk login, domain itu kan yang awal adalah MyCorp. Eh, Kemudian untuk username-nya itu adalah user dan passwordnya adalah Red Hat. Connect. Ini kita save aja. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan menavigasi ke identity. Oh, ini di tab bagian sini. Jadi untuk di window identity ini, identity ini, kita klik users di bagian sini, kemudian kita klik create users. Oh, ini. Lalu kita masukkan untuk user kedua. Ini untuk settingan domain ID dan domain name-nya sudah ada. Dan di sini kita akan menambahkan user yang kedua. Lalu untuk passwordnya Red Hat. Sini untuk bagian deskripsi dan email tidak terlalu penting. Ini untuk primary. Nah, untuk primary project tadi itu adalah Waze. Nah, untuk role-nya sendiri itu adalah sebagai admin. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang ada user 2 sebagai admin di dalam project manufaktur. Nah, kita lanjut ke step yang keenam yaitu sebagai user 2 dia akan memodifikasi kuota project untuk project West dengan hanya mengizinkan 5 instances. Nah, jadi untuk step yang keenam, kita log out terlebih dahulu dari dashboard. Jadi ini kita log out. Tuh, ini, ini kan untuk usernya kita masuk ke user yang kedua untuk passwordnya Red Hat. Kita save juga. Nah, di sini hampir sama dengan yang tadi pada bagian identity di bagian project kita akan memodifikasi untuk project children pada West action. Ini kita pilih modify codes untuk memodifikasi kuotanya. Lalu di sini kita konfigurasi pada bagian instance ini. Situ menjadi hanya diizinkan 5. Kemudian kita klik save. Nah, di sini kan modifikasinya sudah selesai. Yang selanjutnya
untuk menilai apakah perintah-perintah dari lab yang kita lakukan di mesin workstation itu benar, eh, atau juga terdapat beberapa laporan kegagalan atau kesalahan itu dengan perintah lab project review grade. Sini kita kembali lagi ya, David. Ini kemudian, nah di sini kita exit. Lah, nah, lalu kita lab project. Nah, di sini dia langsung memverifikasi untuk project yang dilakukan. Jadi untuk di bagian sini, pekerjaan saya sebagai student pada workstation untuk project yang ada untuk manufacturing, untuk project orang tuanya dari East dan West itu statusnya PES yang artinya berhasil dilalui. Begitupun untuk anakan projectnya seperti East dan West. Dan untuk verifikasi quotes is juga di sini modifikasinya benar, dan untuk bagian West juga itu semuanya tes. Untuk overall lab grade-nya atau nilai lab secara keseluruhan adalah tes atau eh, berhasil, sukses. Nah, yang terakhir barulah di sini saya akan melakukan perintah untuk menyimpan project yang baru saja saya lakukan dengan perintah lab project review finish. Nah, di sini dia statusnya yaitu membersihkan lab, pekerjaan lab pada workstation, dan statusnya sudah sukses semua. Nah, mungkin hanya itu saja untuk video kali ini mengenai Lab Managing Application Projects in a Multi-Tenant Cloud. Untuk chapter kedua pada Red Hat OpenStack Administration. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang bisa dipahami. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.